Assalamualaikum Sobat YouTube, balik lagi ya hari ini gue baru bikin lagi nih. Jadi gue tuh punya segmen, Asik. namanya ngobrol nunggu maghrib. Cuman kita ngobrol nyantai aja. Cuma topik hari ini ya, tapi sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke topik, kenalan lo dong, siapa sih bang namanya bang? Jiko. Nggak perlu Jiko. Kenalin bro, nama gua Yosep Widayanto. Umur berapa umur? Umur gua 22. Gua 2003, kelahiran 2003. Umur 22 tahun. Panggilan siapa tadi? Panggilan gua Yosep bro. Panggilnya Yosep. Oke, Yosep ya teman-teman nih. Nama dia Yosep ya. Jadi hari ini gue punya obrolan lah malu lah. Ya. Tapi ini kita maksudnya sharing aja. Santai Sharing aja, nggak apa-apa, sharing. aman-aman. Kan yang sudah kita ketahui bersama bahwa Yosep ini usia 22 tahun tapi udah berkeluarga ya. Betul. Sedangkan gue nih kan umur gue 23 tapi gue belum berkeluarga. Nah cuma ini pasti bisa maksudnya ini bisa lu sharing juga lah ke teman-teman. Pasti banyak yang seumuran kita nih khususnya Gen Z ya, apalagi lu kan bapak Gen Z nih, nama akun lu aja bapak Gen Z ya kan. Bapak Green Flag dong. Nah itu sejauh ini lu ngelihat lu menjalani hidup lu gimana sih? Sejauh ini lu punya istri, punya anak itu jadi misalnya jadi beban apa enggak menurut lu? Oke. Udah pasti ya Bit. Kehidupan gue ya banyak berubah lah. Tapi sebenarnya banyak berubahnya nggak banyak banget lah. Dari kayak ngobrol sama pasangan dengan keluarga itu jujur aja kalau di gue ya itu nggak ada perubahan sama sekali, tetap sama aja. Ya perbedaannya adalah sekarang tuh gue udah menikah dan ditambah udah ada anak juga. Jadi kayak malah semuanya tuh sama, tapi cuma tambah aktivitas baru aja karena ada anak gua. Nah sebenarnya untuk apa ya? Untuk pasangan-pasangan yang sama kayak gua nih, atau yang kayak lu belum ada pasangan yang maksudnya yang ya belum menikah lah. Iya belum menikah. Gua ngerasa sekarang gua dapat berkah lah. Berkahnya tuh maksudnya dapat pasangan yang ternyata di saat udah menikah tuh nggak berubah apapun. Jadi kayak menjalani hidupnya nyaman-nyaman aja, jadi nggak ada aduh gua harus ini enggak. Paling jujur ya kalau dari semua permasalahan gua Bit, semuanya itu sudah terkendali kecuali satu. Apa tuh? Keuangan bro, asli. Itu yang jadi apa kayak ibaratnya dalam sebuah rumah tangga tombak utamanya ya. Benar. Materi ya, balik lagi ya. Sebenarnya kalau di materi di gue tuh memang sekarang kan ada tambahan ya anak gue lah. Jadinya harus ada tambahan materi juga buat dia kan. Dan apalagi gue sama istri gue tuh bukan yang kayak ya udahlah ini seadanya aja deh. Ya udah gue nggak bisa kayak gitu berdua. Gue tuh pasti bener-bener kayak pokoknya gimana mengusahakan supaya bisa yang terbaik gitu. Wah semua lu kasih yang terbaik. Iya ya? semuanya kasih yang terbaik. Minimal nih misalnya lagi kalau nggak ada duit banget ya gue puji Tuhannya sih nggak ada sampai di momen yang wah nol gimana nggak ada. Paling iya nggak pernah, tapi paling kayak cuma aduh ini kayaknya kalau gue misalnya ngomongin brand nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya nih gue tuh biasa ngebeliin Gentala Pampers. Gentala tuh anak gue guys. Gentala Pampers tuh Mami Poko biasanya. Itu tuh udah sebenarnya kalau menurut gua itu harganya ya lumayan mahal lah. Lumayan mahal tapi udah standarnya lah. Dulu tuh gua masih ada kepikiran kayak apa gua ini apa begini, tapi apa maksudnya gua grade-nya gua turunin. Tapi gua ngerasa kayak kayaknya jangan dinaik tuh, balik lagi kayak gue sama istri gue tuh nggak mau jangan sampai turunnya drop banget. Akhirnya gue nyari opsinya tuh, padahal opsi yang ngedrop banget banyak. Kayak ya intinya banyak lah. Ibaratnya kayak misalnya gue beli satu box itu satu bal itu harganya misalnya gue beli 80-90 ribu satunya. Ada yang misalnya harganya 50 ribu 60 ada. Tapi gue mau jadi sekalinya gue ngedrop barangnya itu paling gue ngedropnya kayak cuma sedikit, kayak cuma 80 ribu. Nah sekarang kayak soalnya sekarang nih keuangan gue lagi goncang-ganjing lah. Jadinya gue pakai namanya Baby Happy sekarang. Tapi itu maksudnya grade-nya masih ya udahlah. Nah ya apa ya, jadinya kayak
kalau balik lagi ke pertanyaan lu di awal, apa yang berubah sebenarnya untuk di hidup gua aktivitasnya aja yang berubah. Tapi untuk komunikasi sama keluarga, komunikasi sama istri gua, semua masih sama. sama bener-bener kayak pacaran aja. Nah tapi nih sejauh ini berarti udah berapa tahun lo menikah? Udah Gua setahun? udah Lebih? udah 2 tahun lebih. Oh 2 tahun. 2 tahun nih. Nah terus antara lu dengan istri lu nih, lu ada ini pasti ada bagi tugas kan? Benar. Nah kalau secara maksudnya spesifiknya gimana nih? Lu bagiannya apa ini? Oh, ini iya. lu apa ini gitu? Oke. Ini gue cerita di sini aja, ini Rumeno Secret ya. Gila gimmick liat YouTube ya biasa banget kayak gitu ya. Gue cerita di sini doang nih. Nah, jadi karena emang ini udah pertama kali beat gue di YouTube gini. Nah, jadi soal pembagian tugas ya. Kebetulan ini gue agak pick me sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah udah. Jadi sebenarnya gue tuh orangnya nggak patriarki. Sangat-sangat tidak patriarki. Kan sekarang banyak banget lah orang-orang yang bener-bener kayak istri di rumah cuci baju ini nih nggak usah ngapa-ngapain Ngurusin gitu. rumah gitu. Iya. Nah, sedangkan kalau gue faktanya gue nggak bisa kayak gitu karena pertama gue ngelihat jenjang pendidikannya istri gue tuh sampai D4. Jadi kayak kalau misalnya cuma gue suruh apa kayak udah aku yang kerja kamu gini-gini, kesannya gue kayak mematikan apa ya? Gue kayak matiin apa sih namanya? Jenjang karir, jenjang pendidikan yang udah ditempuh dia kemarin. Jadi lu masih mau Iya, jadi gue kayak sama dia masih menghargai. gue sama dia kayak beginning lah akhirnya. Dan kebetulan juga gue itu jujur soal bekerja ya, gue tuh agak-agak aneh. Gue kalau bekerja gue tuh kayak susah kerja sama orang sebenarnya, kayak kerja kantoran tuh gue nggak bisa sebenarnya. Jadi gue sekarang bener-bener pure bisnis aja. Gue ada bisnis ngumpulin minyak jelantah. Nah itu udah gue hidup dari situ ya, lumayan lah. Tapi maksudnya kalau dari pembagiannya tadi tuh, istri gue sekarang kerja, anak gue sekarang untungnya juga emak bapak gue dan emak bapaknya istri gue itu aman-aman aja, Bit. Kayak nggak masalah megang mental apa, karena yang gue lakukan sama istri gue lakukan tuh produktif lah. Ya untuk dia juga gitu. Jadi kayak pembagiannya tuh sebenarnya kalau gue bisa ngelakuin ini ya gue lakuin, kalau nggak bisa ya udah gue ini ya udah. Dan gue kan sama istri gue juga bener-bener untuk mendidik anak tuh gue bener-bener nyari banget. Sekarang kan kita udah gampang lah gimana cara mendidik anak yang benar, gimana saya ini sekarang udah gampang lah. Dan gue bener-bener nggak tipe orang-orang zaman dulu ya guys, yang kayak pokoknya berarti kalau ini ibunya harus ada di rumah gini-gini. Gue nggak kayak gitu. Kalau gue tuh punya pemikiran, intinya dalam waktu hidup lu harus ngasih waktu buat anak lu. Terserah mau berapa. Lu sehari cuma ngasih waktu sejam 2 jam ya udah. Tapi bener-bener harus apa namanya ya sejam 2 jam itu pure buat anak lu. Itu menurut gua kayak untuk perkembangannya dia itu udah aman banget. Berarti tetap ada quality time ya. Tetap ada quality time. Masing-masing dari lu dan bini lu nih ada quality time ke anak ya. Dan bagian apa ya kayak untuk kerja rumah dan lain-lain itu kita benar-benar berdua tuh kayak ya bagi tugas aja. Ya oke, lu bisanya ini, ya udah lakuin ini. Gue bisa ini, gue lakuin ini. Jadi kayak nggak pernah ada kayak oke ya karena gue udah ngelakuin ini kamu begini ya. Nggak ada. I see. Jadi kayak kita benar-benar fleksibel aja. Dan sekarang faktanya anak gue tuh kayak nggak ada permasalahan apa-apa. Malah banyak banget ya yang sepantaran anak gue dengan cara didik ya. Jujur aja, gue banyak dijat sama keluarga gue yang di luar dari keluarga inti gue ya. Maksudnya keluarga kayak emak bapak gue, gue banyak dijudge kayak kok salah satu contohnya nih Bit. Apa tuh? Gue sama istri gue itu selalu nyuruh anak gue buat nyeker. Kenapa tuh? Karena waktu itu gue dikasih tahu sama DSA tuh apa ya? Kayak dokter spesialis anak lah. DSA Indonesia. Pokoknya kayak dia punya web gitu. Malah diharuskan untuk kalau main kemana itu harus nyeker. Kenapa? Karena emang untuk motoriknya dia. Iya. Tapi orang zaman dulu itu mental kayak gitu. Jadinya mereka tuh kayak ya udah, kayak gue dijudge aja kayak aduh anaknya kok nggak dipakein sendal, nggak ini. Sendal mah ada. Tapi emang ujungnya, dan gue dan istri gue
bisa untuk ya udah bodo ah, nggak peduli aja gitu, hal kayak gitu. Tapi maksudnya itu jarang terjadi ya. Yaitu cuma akan terjadi buat orang tua yang emang open minded. Ya, Menurut gua. benar. Dan nggak semua, apalagi kan maksudnya pasti ya kalau udah punya anak kan yang paling merasa tahu itu pasti kakek neneknya lah, karena kan dulu saya ngedidik kamu kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, ini Bit, soal tadi saya tahu ini fakta tentang keluarga gue, fun fact. Gue dan istri gue agak sedikit durhaka sih ya, Val. Gue nggak peduli dengan mereka. Anak gue. Sekarang generasinya gue untuk ngedidik. Jadi kakek nenek yang mau ngomong apa nih? I don't fucking care bro. Silahkan lu ngomong apa. Tapi menurut gue itu nggak durhaka lah. Itu kan cara lu gitu. Dan lu maksudnya pasti nggak mungkin lu jalanin satu hal tanpa dasar gitu. Iya benar. Nah lu kan pasti ada dasar nih. Kenapa lu mau ngelakuin ini? Mungkin tapi kan ada kemungkinan juga apa yang dilakuin sama orang tua lu dulu lu terapin dan emang itu ada dasarnya. Kalau emang lu ada dasarnya baru nih lu mau ngelakuin kan. Iya. Jadi gue yakin di situ pasti lu ada dasarnya, nggak mungkin. Ya kalau dasarnya pasti. Nggak mau denger, nggak mungkin kan. Iya dong. Nggak, maksudnya tuh karena banyak banget orang-orang yang berpikir tuh orang tuamu tuh didengerin, jangan ini. Dia sekarang lagi kayak gini deh. Masa gue gak bakal nyebutin dari ma bapak gue atau ma bapak Tere ya. Tere tuh istri gue. Ada yang nyuruh, Tere kamu jangan banyak minum es. Nanti anakmu pilek, karena kan masih ngasih kan. Sampai sekarang masih asih? Masih. Nah beruntungnya gue adalah salah satu hal yang ngebuat biaya susu tuh jadi nggak mahal. Istri gue tuh masih ngasih, dan ASI tuh masih sangat harus banget dianjurkan, malah kalau bisa full tuh ASI. Jangan pernah kelas support sebenarnya. Sebenarnya kalau ASI katanya bagusnya sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Sekarang Gentala udah setahun 6 bulan. Itu. Tapi sejauh ini yang masih jadi pertanyaan gue kan ada ya, maksudnya banyak statement yang kayak married is scary. Kayak menikah itu sangat menakutkan gitu. Tapi sejauh ini lo udah jalanin 2 tahun ini. Iya. Lo ngerasa ini jadi hal yang misalkan dulu pacaran seneng nih, tapi pas menikah lo jadi lebih seneng apa? Maksudnya apa sih sekarang keadaan lo yang kayak apa tiap malam lo gue jadi pusing nih, dulu gue nggak begini, sekarang gue harus mikirin masalah keuangan, masalah ini misalkan. Lalu maksudnya sekarang jadi lebih happy atau kayak ya udah aja gitu atau gimana? Oh kalau gini sih Bet, gue nggak bakal munafik ya kalau misalnya hal-hal kayak gitu ya masalah tuh pasti tetap ada lah. Mau lu udah nikah atau belum, itu pasti bakal ada lah. Cuma ya beda bobot dan beda konteksnya aja. Sekarang gue udah menikah, sebelumnya gue belum menikah. Tapi sebelum itu, tadi pertanyaan gue, lu setuju nggak sama statement yang menikah itu menakutkan? Kalau gue sih nggak setuju ya bro. Kenapa? Karena sejauh ini lu ngerasa iya, nah makanya tadi kenapa gue di awal kita ngobrol, kenapa gue selalu bilang, Bet, hal utama yang harus kalau lu mau nikah tuh pasangannya dulu. Gue selalu bilang kayak ya lu mau pasangan lu itu cocok sama lu dan lu juga cocok sama dia, kedepannya ya udah aja, tetap sama kayak pacaran. Tapi kalau misalnya kayak lu buru-buru untuk oke nikah gini pokoknya gini di tengah-tengah lu ketemu hal yang ini begini nih gini pasti langsung jadi married is scary langsung. Karena semuanya itu tergantung sama bagaimana lu memilih pasangan. Jadi saat lu milih pasangan ternyata pasangannya itu bener-bener cocok sama lu, bisa ngerti lu, dan sama halnya lu juga harus mengerti dia. Sama aja kayak pacaran lu, jujur aja. Permasalahan gue sekarang seperti yang gue omongin sebelumnya, keuangan aja udah. Dan keuangan yang gue maksud itu bukan yang kayak bener-bener gue nol nggak ada, enggak, tapi bener-bener kayak karena gue dan istri gue punya idealis untuk memberikan fasilitas yang bagus buat anak gue, jadinya kayak aduh ternyata untuk mencapai segini ya, punya uang segini ternyata sesulit itu sebenarnya. Itu doang sebenarnya permasalahan gue. Tapi ini kayak komunikasi, cara kalau gue marah dia marah harus caranya gimana untuk menyelesaikannya gimana, nanggepinnya gimana, itu sebenarnya benar-benar sama aja. Jadi kayak yang menentukan itu scary atau tidak itu pasangannya dia lah. Apa namanya, pilihan pasangan lu aja. Gitu kalau menurut gua. Jadi kalau menurut gua ya selama ini gua nggak ngerasa scary sih. Tapi menurut lu, ini mungkin pertanyaan terakhir dari gua ya. Menurut lu menikah
perlu mental yang kayak gimana sih? Apalagi maksudnya kan kita sama-sama cowok ya. Apa yang menurut lo secara mental nih cowok harus siap kayak gini nih? Dalam menikah apa menurut lo? Tipsnya nih buat sharing ke teman-teman juga, buat gua juga terutama nih. Oke. Sekarang kalau menurut gue ya, Mental apa yang harus gua jaga? Gitu. sebenarnya gue ngomong agak kontroversi nggak? Jangan. Jangan. Oke. Ini akun baru ya, saya takut. Oke, jangan. Saya takut. Sebenarnya gini. Oke, gue agak perlembut aja lah ya. Jangan terlalu terpatok dengan budaya, guys. Yang gue maksud adalah gini, kadang budaya itu bagus, terus ada tuh bagus lah, itu ya ciri khas kita lah bagus. Tapi kadang ada beberapa budaya yang lu harus pilah-pilah juga. Jadi sebenarnya lu mau siap mental apapun, lu punya duit banyak, 100 juta, 200 juta, lu punya tabungan banyak. Di saat lu menjalani pernikahan, ternyata tidak sesuai apa yang lu mau nih, tetap lu bakal mental-mental juga. Jadi sebenarnya adalah harus balik lagi nih, bukan ke omongan orang. Karena banyak banget pasangan-pasangan itu yang mikir, aduh ini umur segini harus nikah nih, soalnya udah diomongin sama bude-bude gua nih, atau bisa sama om-om gua nih harus nikah umur segini. Padahal sebenarnya lu belum siap, lu sebenarnya kayak ngerasa kayak ntar dulu deh, ini kayaknya ini ya guys, omongan tentang kayak contoh nih, misalnya kayak lu punya pikiran kayak gua harus nikah, tapi gua tuh masih pengen main, gua masih pengen nongkrong sama temen-temen gua. Nah itu penting bro. Ya kalau misalnya lu masih punya pikiran tuh, ya jangan nikah dulu. Mending lu selesain itu dulu nih. Selesain ke diri lo ya. Menurut gua umur pernikahan terserah lu umur berapa aja. Nggak ada patok harus Nggak ada patok, segini, nggak ada harus segini nggak perlu. Menurut gua nggak ada. Nah itu kan patokan-patokan lu balik lagi ke apa? Ke budaya tadi yang gua bilang kan. Nah makanya selagi ada sesuatu hal yang belum selesai di diri lu, ya jangan mutusin untuk menikah dulu atau harus apa dulu, harus diselesain dulu aja. Karena tuh pernikahan itu tuh lu bener-bener buka lembaran baru nih. Ntar lu tulis bareng-bareng sama istri lu, sama anak lu nanti. Udah bukan diri lu sendiri lagi. Udah bukan diri lu sendiri lagi. Udah bukan buku yang kemarin lu tulis dari Benar. kecil ya. Iya, pokoknya buku yang ditulis dari kecil tuh ya disimpan udah ini. Iya udah. Memori aja, nostalgia. Jadi lu ntar kadang lu ambil buku itu kayak, oh ya dulu gue gini, udah. Tapi faktanya adalah di saat lu nanti berani memutuskan untuk menikah, itu berarti lu harus benar-benar selesai dengan semuanya. Lu udah harus merasa oke, hal-hal yang dulu, hal-hal yang pengen gue lakuin ini tuh udah terselesaikan. Udah ngerasa kayak oke, udah. Kesiapan mental tuh sebenarnya bukan dari apa ya, bukan dari materi gue udah nih aman, pola pikir gue nih udah maju nih, ini gini. Sebenarnya bukan dari situ. Sebenarnya dari bagaimana lu bisa menyampingkan hal-hal yang harusnya waktu pernikahan itu tidak dibawa masuk ke dalam pernikahan itu gitu. Kayak contohnya tadi misalnya kayak oh iya, ya faktanya kalau lu udah menikah, lu udah jadi dua kepala jadi satu. Iya. Dua kepala jadi satu. Berarti dua kepala ini harus punya benang merah untuk oke tujuannya ke sini gitu. Nah, dan kalau udah tujuan ke sini berarti kan ada aturan, ada apa ya? Ada keharusan-keharusan yang harus dilakukan. Nah, itu tuh harus sebenarnya kesiapan itu sebenarnya harusnya di situ. Itu. Dan mau nggak mau, suka nggak suka ya emang itu harus terjadi. Ya, faktanya adalah itu. Dan ya balik lagi ke pasangan lu, pemilihan pasangan lu. Karena jujur aja nih, faktanya sekarang karena gua ngerasa pemilihan pasangan gua udah tepat. Nongkrong. Ya, kadang kan kita juga nongkrong. Iya, nongkrong nggak apa-apa. Bini lu ya. Istri gua ajak kayak ini nih. Teman gua Sep, ayo kita jalan-jalan ke kota tua ya gini, waktu itu gua kota tua kan. Tapi Gentala gimana nih? Ya udah Gentala ajak aja. Akhirnya nongkrong bareng Gentalain. Tetap nggak ada hal-hal yang kayak kan soalnya biasanya gini kan, lakinya aku mau ini nongkrong sama teman gini. Istrinya nggak boleh. Nggak boleh begini. Cuma sebaliknya kayak istri sama ini suaminya nggak boleh karena gini. Nah kalau jujur aja kalau di gua semua hal yang gua alami sekarang tuh bener-bener kayak ternyata funnya tetap ada. Gitu. Berarti emang lu tetap menjaga freedom-nya gitu teman-teman ya, tetap ada kebebasannya masing-masing. Suaminya masih bisa berekspresi, istrinya juga masih bisa berekspresi, akhirnya itu yang jadi pertahanannya. Fondasinya di situ. Oke, mungkin kayak gitu aja obrolan kita hari ini ya. Kebetulan udah maghrib teman-teman, kan ini kontennya konten nunggu maghrib ya. Udah maghrib, gue mau sholat dulu ya teman-teman ya.
Ya kayak gitu aja, thank you. Kalau lu suka jangan lupa lu subscribe, lu komen, lu share ke teman-teman lu semuanya. Thank you ya Mas Joseph ya. Thank you banget, Bit. Aman-aman. Kayak gitu aja, arigato Gonzales.